Halo kawan positif. Apa kabar? Jumpa lagi di channel positif, channel yang memberikan 3 pelajaran inti yang terkandung dalam suatu buku non-fiksi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah buku berjudul Emotional Intelligence karya dari Daniel Goleman. Namun sebelum kita bahas apa inti dari buku ini, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng channel ini, agar Anda tidak ketinggalan mendapatkan intisari dari buku-buku yang lain. Pelajaran pertama, kecerdasan emosional bergantung pada kemampuan Anda untuk sadar diri dan mengatur diri sendiri. Ada 2 bagian untuk menjadi cerdas secara emosional. Salah satunya adalah menjadi sadar diri secara emosional. Ini berarti bahwa Anda dapat mengenali dan melabeli apa perasaan Anda. Misalnya, ketika anak-anak masih belajar berbicara, mereka biasanya perlu diberikan kosakata terlebih dahulu. Sebagai contoh, ketika anak Anda marah karena tidak diberi permen sebelum makan malam, anak Anda akan tahu bahwa dia akan merasa tidak enak tanpa permen, tetapi anak Anda belum bisa mengatakannya. Anak Anda belum bisa mengetahui sebenarnya apa yang dia rasakan, sampai Anda mengatakan bahwa itu adalah apa yang dinamakan kemarahan. Bagian kedua dari persamaan EQ adalah pengaturan emosi diri. Sebagai orang dewasa Anda mampu melihat emosi, dan memilih bagaimana harus bereaksi terhadap perasaan Anda. Atau malah tidak harus bereaksi sama sekali. Misalnya, ketika Anda duduk di kantor dan mendengar ledakan keras yang tiba-tiba, seperti suara ledakan, maka pusat pemrosesan emosi Anda akan menganggapnya sebagai ancaman, dan menempatkan tubuh Anda dalam mode waspada. Tetapi ketika otak rasional Anda memeriksa ulang dan melihat tidak ada ancaman nyata di sana, hal itu menenangkan Anda lagi, hingga Anda dapat kembali ke jalur yang seharusnya dilakukan. Kedua kualitas ini sangat bergantung pada koneksi saraf antara otak rasional dan emosional Anda, yang jika terputus dapat menyebabkan masalah serius. Pelajaran kedua, jika Anda memiliki EQ yang tinggi, kemungkinan besar Anda akan sukses dan sehat. IQ atau tingkat kecerdasan intelektual Anda, biasanya yang menurut kita menentukan kesuksesan. Tetapi penelitian Goleman menunjukkan bahwa EQ atau kecerdasan emosional, sama pentingnya dengan IQ, jika tidak bisa dikatakan lebih penting untuk menemukan kebahagiaan. Misalnya, dalam dunia bisnis dan karir, siswa dengan tingkat empati yang lebih tinggi tampaknya mendapatkan nilai yang lebih baik, meskipun teman sebayanya bisa dikatakan sama pintar. Itu karena mereka dapat mengelola perasaan mereka dengan lebih baik. Misalnya meskipun bosan, tetapi mereka tetap mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Mereka akan tampil lebih baik di lingkungan sosial, seperti mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam di kelas. Demikian pula, seperti yang mungkin sudah Anda ketahui dari apa yang disebut sebagai eksperimen marshmallow. Hasil inti penelitian itu adalah bahwa anak-anak yang bisa lebih mendisiplinkan diri di usia muda, cenderung akan tampil lebih baik di kemudian hari juga. Contoh lainnya adalah seorang manajer yang terampil secara sosial, akan memiliki kekuatan untuk membujuk orang ketika mereka membutuhkannya, dan dengan demikian melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam memimpin orang. Kesehatan Anda juga sangat tergantung pada EQ Anda, karena semakin banyak Anda memilikinya, semakin baik Anda mampu mengurangi stres. Stres merupakan penyebab sebagian besar penyakit, jika tidak bisa dikatakan sebagai penyebab semua penyakit yang paling umum di zaman kita. Pelajaran ketiga, Anda dapat meningkatkan EQ Anda dengan meniru bahasa tubuh orang lain dan berpikir secara optimis. Jadi bagaimana saya bisa meningkatkan EQ saya? Berikut adalah 2 latihan yang sangat keren untuk meningkatkan kecerdasan emosional Anda. 1. Menirukan bahasa tubuh orang lain. 2. Yakinkan diri Anda bahwa kegagalan Anda dihasilkan dari hal-hal yang dapat Anda ubah. Latihan pertama, tidak hanya akan membantu Anda terhubung lebih baik dengan orang di seberang meja, latihan ini juga akan membuat Anda lebih sadar diri secara emosional. Misalnya, ketika orang yang Anda ajak bicara memiliki postur tubuh yang tegak dan bagus, maka menegakkan dan meluruskan posisi tubuh Anda sendiri menyamai lawan bicara akan mengirimkan isyarat non-verbal halus kepada mereka. Isyaratnya adalah bahwa mereka dapat mempercayai Anda. Hal ini juga akan membantu Anda. Dengan menirunya Anda menyadari seperti apa rasanya postur yang tegak, dan juga membuat Anda lebih berempati, karena sekarang Anda tahu bagaimana perasaan mereka ketika tubuh mereka dalam pose itu.
Lakukan hal itu berulang-ulang sampai Anda merasa optimis bahwa semua bisa Anda pelajari dan kendalikan. Latihan kedua membantu Anda menjadi optimis. Orang yang optimis terus mencoba, karena mereka percaya tindakan mereka membuat perbedaan, dan dengan demikian lebih mungkin untuk berhasil. Ini didasarkan pada bagaimana mereka menjelaskan kegagalan. Mereka berpikir peristiwa buruk bersifat sementara, eksternal dan spesifik, dan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengubahnya menjadi lebih baik dengan memperbaikinya di waktu berikutnya. Jadi pada saat terjadi kesalahan, katakan pada diri sendiri bahwa hal ini tidak apa-apa, hal ini pasti berlalu, hal ini hanya satu kali, dan kita akan meningkatkan dan menjadi lebih baik dalam hal ini. Demikian 3 pelajaran yang didapat dari buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman. Dari 3 uraian pelajaran tadi, manakah yang ingin Anda terapkan terlebih dahulu? Silahkan tuliskan di bagian komentar. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, tolong berikan like dan bagikan pada sahabat-sahabat Anda. Sebelum kita tutup, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng channel ini, agar Anda tidak ketinggalan mendapatkan intisari dari buku-buku yang lain. Sampai jumpa pada video kami selanjutnya.